Oke, nanti yang agak bermasalah di jaringan, nanti Bapak live-kan ke Facebook ya. Walaupun nanti tidak berteman dengan Bapak, nanti kita live-kan di Facebook supaya agak ringan. Bagi yang tidak sempat ikut Zoom, nanti tinggalkan komentar di Facebook, di yang live-nya. Selebihnya nanti yang memang tidak ada jaringan sama sekali, nanti akan tersedia kelas ini di YouTube, jadi bisa diakses kapan saja. Sama seperti teman-temannya yang lain. Oke, Bapak kenali dulu satu persatu. Oke. Nah, the first meeting for you, meet with me and I'm going to be your English teacher and also your English literature teacher for the next 2 semesters. Oke ya. Jadi nanti saya akan jadi pemandunya untuk 2 bidang studi, bahasa Inggris dan sastra Inggris. Sekaliguslah. Today our introduction relates to your English subject and also your English literature subject. Jadi ini sekaligus kita rapel ya untuk 2 mata pelajaran. Oke. Yang tidak bisa nanti gabung di di Zoom, nanti bisa ikut di Facebook. Cari saja nama Julius Roma Patandean ada di Facebook. Silahkan ikut di sana untuk bisa ikut materi kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, ya. Jangan takut, Bapak tidak akan langsung berbahasa Inggris hari ini karena kita mau kenal satu-satu dulu. Oke. First from Alfianus Burasia. I want to recognize you well, Alfianus. How are you, Alfianus? I am fine, Pak. Okay, and how about your family? Bagaimana keluarga? Baik. Oke, tinggal di mana, Alfianus? Bituang, Pak. Wah, Bituang. Itu dekat Makassar kah? Dekat Makassar kah? Bukan, Pak. Oke, di mananya apa di bawah itu? Perkebunan kopinya Tuarko. Tuarko. Kapal api. Pas di kota Bituang kah? Bukan, Pak. Tepatnya di mana? Di Lembang Berusia, Pak. Oh, Lembang Berusia. Ya, Bapak mohon maaf bertanya-tanya karena Bapak sendiri belum pernah ke sana. Ya, oke lah. Terima kasih. Bagaimana kondisi jaringan di Berusia? Sering lalu, Pak. Sering lalot. Kalau pakai media sosial bagaimana? Misalnya WA, Facebook, atau Instagram? Tergantung tempatnya, Pak. Oh, tergantung tempatnya. Oke. Ya, ini, jadi Pak. Oke, Bapak tampung dulu ya kondisinya. Sejauh ini sudah belajar berapa mata pelajaran? Sudah berapa mata pelajaran yang dipelajari dan tekniknya bagaimana pelajarannya di sana?
Bentar, Pak. Sudah 5. Sudah 5, Pak. Oh, sudah 5. Itu belajar selama ini belajarnya bagaimana? Apa? Pergi cari jaringan, Pak. Oh, pergi jaringan. Oke, ya. Oke, terima kasih. Itu sebuah masukan buat Bapak nanti bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh buat kalian ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjut, Bapak lanjut. Ini Pak, saya mau tanya dulu nih, yang sudah ada 14. Oke, yang ikut di Facebook, live Facebook, cari saja namanya Bapak ya. Tunggu dulu, saya masuk di grup dulu. Mana grupnya ini? Oke. Ya, supaya yang lain juga bisa ikut. Sepertinya dulu pernah ikut waktu MPLS ya. Oke, saya mau tanya dulu nih, yang sudah hadir, apakah kalian bahagia di language program of SMA 5 Tanah Toraja? Are you happy to be the 10th grade students of language program of SMA Negeri 5 Tanah Toraja? Bahagiakah di sana atau masih mendua hati atau lagi mikir-mikir mau pindah program? Kita tanya-tanya dulu nih. Apakah Anda bahagia atau sementara sedih bergumul karena akhirnya hasil psikotesnya menempatkan di program bahasa? Siapa yang mau bicara? Ya, pokoknya bicaralah sejujur-jujurnya, toh. Ini harapan saya yang di 10 bahasa ini ke depan akan jadi generasi sukses lagi selanjutnya setelah beberapa angkatan sebelumnya. Ya. Jadi jangan kecil hati di program bahasa. Justru bahasa itu sekarang yang jadi primadona. Karena apa? Percuma juga pintar bidang studi lain kalau tidak paham bahasa, nah apa gunanya? Kan kita mau berinteraksi. Apalagi ini sudah era digital, era disrupsi, perubahan begitu cepat. Bahasa itu yang pertama harus kita kuasai. Secara khusus bahasa asing. Ya, jadi nanti di program bahasa, silahkan perdalam ilmunya di bahasa. Apakah memperkuat sastra Jerman, bahasa Inggris, sastra Inggris, bahasa Indonesia, atau sastra Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Dan masih ada bidang-bidang lain yang bisa kalian gunakan sebagai rancangan untuk meretas masa depan kalian. Jadi harapan saya, jangan ada yang kecil hati. Sejauh ini, generasi paling sukses adalah dari alumninya program bahasa. Ya, ada senior kalian nanti bisa cari di Facebook namanya Rizal. Itu alumni bahasa pertama langsung jadi PNS di Kemenkumham. Ijazahnya SMA. Ijazah dari SMA 5 Tanah Toraja jurusan bahasa langsung pegawai negeri. Gajinya sampai 6 juta per bulan mengalahkan bapak yang sudah di golongan 3D. Kalau bermimpi keliling dunia, perdalamlah ilmunya di program bahasa. Minimal paham baca tulis bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, secara khusus di bahasa Jerman nanti itu sastra Jerman banyak kegiatannya. Silahkan perdalam ilmunya di sana, banyak kegiatannya untuk meraih prestasi. Jadi jangan kecil hati di program bahasa. Nah, jadilah penerusnya, senior-seniornya yang sudah tamat, kakak-kakak kelasnya sudah merasakan bagaimana kegiatan mereka setelah menjadi alumni program bahasa dari SMA 5 Tanah Toraja. Jadi harus kalian ingat anak-anakku semua bahwa sukses itu bukan ditentukan oleh jurusannya. Ya, bukan juga ditentukan oleh takdir, tapi ditentukan oleh skill. Sekarang sudah dunia maju, era perubahan yang cepat. Keterampilan itu yang menentukan. Kalau masalah ijazahnya itu urusan kedua, tapi keterampilan dulu yang nomor 1. Itu yang harus kalian persiapkan. Jadi jangan kecil hati, berbanggalah jadi alumni program bahasa yang nantinya kalian jauh akan lebih fleksibel masuk dalam dunia kerja. Ya,
Kecuali kalau memang cita-citanya mau jadi dokter, ya memang tidak mungkin dari program bahasa. Tapi ingat, hidup itu bukan hanya menjadi dokter untuk sukses. Ya. Ubah cara berpikirnya anak-anakku semua, bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah keterampilan. Nah, kita tidak bisa menghindari majunya perkembangan dunia. Dan karena dunia semakin maju, bahasa itu yang harus diperdalam. Ya. Kemanapun nanti kuliah, mau dia program IPA, IPS, pasti akan bertemu dengan bahasa. Dan tidak bisa menghindari bahasa Inggris. Ya, jadi bersyukurlah kalian yang sudah ada di program bahasa. Ya. Sekali lagi, jangan kecil hati, justru berbahagialah. Karena kalian yang ada di program bahasa itu adalah orang-orang, anak-anak yang luar biasa, yang cerdas, secara khusus dalam bahasa. Ya, atau adakah orang yang terlahir tidak mau menguasai bahasa? Toh, bayangkan kalau tidak tahu bahasa. Mau berbicara dengan ibunya saja atau bapaknya tidak tahu apa-apa. Karena apa? Bahasa tidak ada. Itu kalau kita mau berbicara dari bahasa bayi atau balita ya. Bayangkan waktu kalian masih kecil saja, ketika akhirnya terlempar masuk ke dunia ini, entah itu tengah malam, sore, atau siang hari, dilahirkan ke dunia ini, kan kalian tangisan pertamanya itu adalah bahasa pertamanya. Nah, sekarang sudah diberi keterampilan, bisa bercakap-cakap, berinteraksi dengan orang lain. Itu sebuah perkembangan luar biasa. Jadi, kembangkanlah bahasa itu menjadi hal yang spesifik. Misalnya, memperdalam bahasa Inggris, apakah memperdalam lagi sastranya Inggris, atau nanti memilih bahasa Jerman, sastra Jerman, atau justru lebih memperdalam bahasa Indonesia. Karena apa? Paham bahasa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia, bukan berarti itu sudah sangat memahami bahasa Indonesia. Toh? Bertutur kata saja kan masih bisa biasa salah, toh? Biasanya maunya minta, saya mau minta tolong, toh? Akhirnya bahasanya tolong Kak, kasihan, tolong Kak Kodong. Nah, itu kan sudah salah, toh, dari segi penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jadi mari kita perdalam. Oke, adakah yang mau curhat? Silahkan kalau ada yang mau curhat. Bapak beri kesempatan. Satu-satu. Tidak ada? Masih malu-malu? Oke lah. Don't be embarrassed. Be a simple person, relax person. Karena apa? Kalian belajar bersama Bapak, entah itu di kelas virtual atau di tatap muka. Metode belajar Bapak adalah harus santai. Boleh banyak mainnya, tapi materi tidak boleh dipermainkan. Artinya kita rileks belajar, gunakan semua potensi yang ada di sekitar kita, dan kita coba pahami setiap konten yang ditawarkan kepada kita. Oke, kalau tidak ada yang mau bicara, Bapak lanjut dulu sapa-sapa yang lain. Nurfadila. Good morning, Nurfadila. Hai Nurfadila. Halo. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, apa kabar? Baik. Oke. So, where do you live? Tinggal di mana? Di Rembon. Oke, Rembon. Di bagian mana, Nak? Dekat rumahnya Pak Wawan, Pak. Oh, di Maulu. Ya. Berarti masih jauh dari Palestina ya? Oke. Jaringan di sana bagaimana ya? Kalau Bapak lihat sekarang nggak kurang bagus ya? Halo? Halo? Oke, halo. Bagaimana jaringannya Nurfadila? Kurang bagus di sana ya? Bagus, Pak. Oh, bagus. Oke lah. Ya, bagus. Itu kita apresiasi ya. Oke. Jadi ke depan bagi anak-anakku semua, jika ada kendala belajar selama kita PJJ, silakan hubungi Bapak di grup WA-nya atau chat saja secara pribadi, tinggalkan nama, kelasnya, apa masalahnya, nanti Bapak coba cari solusinya. Yang penting kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ya.
Oke, terima kasih Nur Fadila. Oke, Bapak pindah ke Ludia Panggau. Halo, halo, halo. Ludia, halo Ludia. Ya, Pak. Halo Ludia. Oke, Ludia. Halo, Pak. Sudah. Oke, apa kabar Ludia? Ayam, Pak. Okay, nice. So, okay, would you like to tell me where do you live? I live in Rembon. Okay, Rembon City. Okay. Berarti kalian bertetangga dengan Nur Fadila kah? Iya. Both of you neighbors? No, bukan. Oke, jaringan di sana bagaimana dulu ya? Di tempatnya? Tempat, Pak. Oh, cari tempat juga? Ya, Pak. Oke lah. Oke, terima kasih ya. Oke, next. Bapak pindah dulu ke Rianti Tula. Halo Rianti, di manakah dirimu Rianti? Oke. Halo, Pak. Selamat pagi. Ingin curiga juga ini dari Rembon ini. Halo, apakah suara Bapak bisa didengar? Halo Rianti, apakah suara Bapak bisa didengar? Oke, anak-anakku yang ikut di Facebook, tinggalkan komentar di Facebook ya. Apakah hadir? Nama saya ini, ya walaupun kita tidak berteman di Facebook, silahkan tinggalkan komentar di sana. Saya masih menunggu komentar dari Rianti nih karena jaringan agak kurang bersahabat hari ini. Oke, ya sudah ada yang menyampaikan jaringan lalot Pak, ya sabar. Ya, Bapak akan siapkan nanti di Facebook, YouTube, supaya kalian bisa akses ketika jaringannya bagus. Jadi, sambil menunggu Rianti, kelas Bapak itu selama kita PJJ, tidak mutlak bahwa harus kita bertemu seperti ini, baru Bapak akui secara live. Itu kalian bisa ikut kelasnya Bapak secara tunda. Ya, kapan saja. Yang jelasnya nanti ada laporan, ada mungkin refleksi dari pertemuan kita yang kalian kirimkan. Ya, semua komentar-komentar yang kalian berikan itu adalah sebagai sinyal atau tanda bahwa kalian hadir di kelas. Jadi jangan kecil hati kalau jaringannya tidak bersahabat. Karena Bapak akan menyiapkan untuk secara tunda, jadi kalian bisa ikuti. Bahkan bagusnya kalau kalian ikut di secara tunda, kalian mau pelintir Bapak, mau marahi Bapak di video, silahkan. Kalau mau menganggap Bapak bicaranya terlalu cepat menjelaskan materi, tinggal majukan sedikit. Ke menit pertama ulangi lagi. Kan Bapak tidak sakit kepala atau selalu diputar-putar menjelaskan. Nah, itu enaknya kalau ada konten video yang bisa diakses. Ya, kalian bisa mempelajarinya berulang-ulang. Nah, kalau ada yang tidak dipahami, ya silahkan jangan malu-malu bertanya ke Bapak. Kalau memang tidak ada jaringan data, jaringan internet dan paket data, pakai SMS Bapak, tanya Bapak apa masalahnya. Selebihnya ya pakailah media sosial, WA. Jadi kita gunakan semua resources yang kita miliki, mau SMS, telepon, media sosial, bahkan kalau perlu datang manual ke sekolah, ambil materi. Bahkan kalau perlu Bapak ajari di sekolah. Itu kalau kepepet. Tapi kan kita masih dalam skala social distancing. Ya, jadi ada baiknya ya maksimalkan semua fasilitas yang ada. Ya, jadi perlu kalian ingat bukan hanya dalam kelas seperti ini,
itu kelasnya Bapak, secara tunda pun kalian ikuti yang di Facebook yang di live atau nanti di YouTube yang tersimpan sampai dunia ini kiamat, silahkan ikut di sana. Nanti kita komunikasi. Oke, kembali ke Rianti, mudah-mudahan jaringan sudah bersahabat. Halo Rianti, apakah jaringannya sudah bagus? Sudah, Pak. Oke, tinggal di Rembon toh? Ya, Pak. Oke, di bagian mana? Pasar Rembon. Waduh, berarti pedagang di bawah ini. Jangan-jangan kepala pasar Rembon ini. Tidak. Oke, just kidding. Oke, bagaimana? Apakah bahagia di kelas bahasa? Bahagia, Pak. Ya, karena bahagia itu adalah salah satu obat yang paling manjur untuk sukses melakukan semua tantangan yang ada. Ya, sama saja kalau naksir seseorang. Percuma naksir kalau tidak bahagia, itu namanya cari penyakit. Toh? Ya, jadi jangan naksir sesuatu, ingin sesuatu kalau tidak bahagia. Karena kalau tidak bahagia itu sama saja memberi penyakit ke diri sendiri. Toh? Ya, syukurlah kalau bahagia. Artinya siap dengan semua tantangan yang ada. Pokoknya harapan Bapak, kalian semua yang ada di 10 bahasa ke depan akan menjadi lagi generasi yang sukses di dunia kerja. Berikut, terima kasih. Thank you Rianti. Salam buat keluarga. Natalia Sambo. Halo Natalia. Halo, good morning Natalia. Ya Pak, morning Pak. Morning sis. Okay, yeah, good morning sir. Okay, how are you? I'm fine. Okay, would you like to tell me where do you live? Tinggal di mana? I live in Tarongko. Ya? Tarongko Pak. Oh, Tarongko. Tarongko itu di mana ya? Apakah juga dekat dengan Makassar atau lebih dekat ke Makale? Dekat Bu Apriana. Oh iya, oke, ya. Dekat Tarongko, ya. Artinya tiap hari nanti kalau pembelajaran normal itu akan bolak-balik ya, Tarongko SMA 5. Ya, mudah-mudahan nanti lancar ya, tidak ada yang terlambat karena kita masuk jam 7. Kualitas jaringan di Tarongko bagaimana Natalia? Lumayan Pak, lumayan bagus. Oke lah, ya seperti orang yang menggunakan lumayan. Ya, lumayan lah ya. Belum boleh lumayan cantik, lumayan bagus, lumayan pintar, dan ke depan menjadi orang paling cantik, paling bagus, paling pintar. Oke, kita beranjaklah dari kata lumayan dulu, ya, supaya ada motivasi ke depan. Oke, terima kasih Natalia. Siapa lagi nih Bapak belum sapa yang hadir hari ini? We have 13 ya di Facebook. Mohon maaf ya, perkenalkan diri saja di kolom chatnya Facebook. Nanti Bapak pantau ke sana. Siapa lagi nih? Siapa yang mau lagi? Ini boleh. Kalau jaringannya kurang bersahabat, pakai speaker saja. Memperkenalkan diri. Berikut Julia Andini. Halo Julia. Halo Julia. Halo Julia. Apakah bisa mendengar suara Bapak? Julia? Oh tidak ya, belum. Berikut Agustina. Halo. Halo Agustina, Ya, apa bisa mendengar suara Bapak? Bisa Pak. Oke, ya. Oke lah, ya. Boleh. Yang jaringannya kurang bagus, bisa matikan kamera, bisa chat saja di kolom chat kita, di kolom chat di Zoom, atau ikut di Facebook nanti, atau nanti Bapak siapkan di YouTube ya, tapi aksesnya nanti sore sampai nanti malam. Oke, apa kabar Agustina Mega?
Oh. Kabar Pak. Oke, ya. Tinggal di mana? Karunggo. Garunggo. Garunggo. Di kok berarti di wilayah Kota Makale ya? Ya Pak. Oke. Memang asli orang penduduk Garonggong? Ah, udah aslinya dari mana? Tekto. Batek. Oke. Berarti Makale Selatan ya? Pak. Oke. Oh ya, saya ingat ini. Ini dulu yang jalur afirmasi ya, yang tidak ada jaringan dulu. Betul. Yang jalur afirmasi dulu dari Makale Selatan. Yang tidak sempat Pak. mendaftar ulang, tapi Bapak daftarkan saja. Ternyata puji Tuhan akhirnya 2 hari kemudian datang membawa diri. Untung tidak digugurkan. Oke, mudah-mudahan ke depan lancar ya. Mudah-mudahan bantuan-bantuan yang diterima dari pemerintah nanti untuk menunjang pendidikannya bisa digunakan dengan baik untuk pendidikannya hingga nanti ke bangku kuliah. Oke. Masih adakah? Terima kasih Agustina. Siapa lagi? Harmoni. Bidangan. Halo Harmoni. Can you hear me? Halo? Halo Harmoni. Apa bisa mendengar Bapak? Bisa Pak. Oke, matikan saja kameranya. Yang penting bisa berbicara. Oke, apa kabar Harmoni? Baik Pak. Ini. Oke, Harmoni tinggal di mana? Buntu Burake Pak. Buntu Burake. Bersama patung Tuhan Yesus di atas atau di kaki Buntu Burake? Di kakinya Pak. Oke lah, oke, bercanda ya. Oke, alumni dari mana Harmoni? Dari SMP mana? Terima kasih. Dari? SMP 1. Oh, tak lah. Titip salam buat Ibu Meli, Miss Meli. Sudah komen tadi di Facebook. Ada Harmoni. Pasti nanti ini mudah-mudahan nanti juga harmonis di dalam kelas. Ya, amin. Berikut, jaringan di Burake baik ya? Tidak terlalu. Oh, tidak terlalu. Berarti mungkin pengaruh batu ya, sehingga jaringan kurang bagus. Padahal dikelilingi oleh BTS. Oke. Oke, terima kasih Harmoni. Siapa lagi yang belum ini? Natalia, Julia, Talsa, Ramadhani. Apakah bisa mendengar Bapak? Halo. Bisa, Pak. Oke, apa kabar Salsa? Baik, Pak. Oke, bagaimana keluarga? Sehat semua? Baik, Pak. Oke. Sehat juga. Oke lah, luar biasa kalau sehat. Tinggal di wilayah bagian mana? Kampung Baru, Pak. Kampung Baru, dekat. Iya. Berarti jaringan tidak ada masalah ya dari Kampung Baru. Kecuali kalau ya, memang ya Pak, karena padat seperti penduduknya berarti mungkin jaringannya agak sedikit bermasalah dari segi kualitas. Oke. Ini bagaimana? Ini bahagiakah juga di 10 bahasa ini atau lagi mikir-mikir lagi nih pindah jurusan? Tidak, Pak. Oke, mudah-mudahan bertahan ya. Nanti kita belajar bersama-sama di 10 bahasa selama 3 tahun ke depan akan dideteksi seperti apa kemampuannya dan nanti itu sudah bisa merancang mau seperti apa ke depan. Bolehlah mencontoh kelasnya sudah tamat, ada yang kreatif, kuliah sambil kerja, ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mau keliling dunia, kuliah sambil keliling dunia di kapal pesiar, kerja di kapal pesiar, kuliahnya juga online, jadi kalian bisa kuliah sambil kerja. Toh, kapan lagi menikmati indahnya dunia kalau tidak menguasai bahasa? Berikut,
Widya Anggraini. Can you hear me, Widya? Dengar, Pak. Oke, baiklah. Selamat pagi. Halo? Halo, Widya. Halo, Widya. Halo? Oke, mungkin ada masalah jaringannya. Rianti sudah. Delvianti Ratte, apakah bisa mendengar Bapak? Ya, Pak. Oke, bagus. Apa kabar? Halo, Pak. Oke, tinggal di mana Delvianti? Kampung Baru, Pak. Ah, Kampung Baru. Asli orang Kampung Baru? Bukan. Oh, berarti dari Kampung Tua ya, karena bukan orang Kampung Baru, berarti Kampung Tua. Aslinya dari mana? Halo? Halo? Oke, bilang lagi. Berikut. Widya Anggraini, bagaimana? Sudah bisa mendengar Bapak? Sudah, Pak. Oke. Tinggal di mana? Di Cirebon, Pak. Telepon. Berarti arah Kiran Tepau ya? Iya, Pak. Jaringan di sana bagaimana? Jaringan internet? Kalau jaringan perasaan Bapak tidak perlu tahu. Jaringan internetnya Bapak Kurang perlu tahu. bagus. Oh, kurang bagus. Ya mungkin wajar lah karena tinggal di Seepon, selalu terhimpit di Seepon. Sehingga jaringan, kualitas jaringan juga kurang bagus. Coba seperti Alfianus Burasia, menjadi kepala satu Lembang Burasia, jadi jaringannya bagus. Oh. Kepala Lembang. Iya, kalau tidak akan kesasar lagi kalau mau ke Burasia. Tanya saja Alfianus, satu Lembang dia sudah bawa. Oke, Marcelina Kesia. Ini ada adik saya ini dari Salubarani ini. Apa kabar Marcelina? Kabar baik, Pak. Ya, sekarang tinggal di mana? Domisilinya di mana? Di Lapan. Ya? Di Lapandan. Oh, Lapandan. Oke, berarti dekat Seepon ya. Jangan sampai jaringannya ikut terhimpit ya. Di antara celah bebatuan di Seepon-Seepon. Oke. Oke, bagaimana? Siap di program bahasa, Kesia? Siap, Pak. Oke, ya. Pokoknya nanti kita semua belajar sama-sama ya. Oke, jangan kecil di program bahasa karena selalu ada yang istimewa di program bahasa. Bayangkan nanti kalian ini hanya 36 bersaing memperebutkan ranking umum 1, 2, 3. Bandingkan program IPA harus rebutan lebih 100 untuk menghasilkan 3 orang. Nah, kalian cuma 36 memperebutkan 3 besar. Peringkat kelasnya langsung jadi peringkat umum. Toh, itu kan luar biasa. Saingan sedikit, kalian bisa bersaing deh secara sehat. Next, Friska Ririka. Ririka apanya? Oke, Friska Ririka apaan? Halo? Halo? Halo Friska. Terima kasih Marcelina ya. Halo Friska, oh Friska menghilang. Oke lah. Karena Friska menghilang, Bapak ke penjelasan lain lagi. Anak-anakku semua, karena kita ini akan belajar secara jarak jauh, yang harus kalian ingat bahwa jangan terbebani kalau Bapak buka kelas seperti ini tidak bisa masuk. Ya, tadi di awal Bapak sudah sampaikan, akan ikut secara tunda ke depan kalau ada bahkan bisa semester depan baru ikut lagi materi hari ini atau materi selanjutnya kalau memang tidak ada jaringan. Itu satu, ada di YouTube. Berikut. Yang kedua, untuk menghemat lagi seperti yang sudah ikut kemarin di bahasa Inggris, Bapak siapkan konten di blog. Kalau kalian mengakses blognya Bapak itu pulsanya
ringan ya, tidak terlalu banyak Pak makan kuota ya. Kalau mengakses blog atau website. Coba Bapak tunggu masukan dulu untuk pengkondisian nanti layanan materinya. Kemarin yang saya sempat lihat kalian banyak yang mengakses, lebih 100 kali diakses, berarti itu dari penggunaan kuota aman ya? Halo? Silakan, ada yang mau memberi masukan bisa ketik saja di kolom chat. Ya, jadi kalau nanti ada yang bermasalah ikut dalam kelas seperti ini, nanti ikut yang di blog, nanti Bapak kirimkan nanti materi di sana. Kalau misalnya begini, kurang paham juga kalau materinya Bapak berbahasa Inggris, Bapak upayakan combine, ya, hybrid, mix. Saya akan kombinasi penjelasan Bapak di sana, bahasa Inggris, bahasa Indonesia supaya kalian pahami. Karena memang kita harus pahami bahwa pembelajaran jarak jauh itu memang ada sesuatu yang hilang ketika tidak ada guru menjelaskan. Ya. Selama ini memang kan kendala bahwa kalau mungkin di SMP kemarin cenderung banyak menerima tugas tanpa penjelasan. Nah ini coba Bapak nanti akan cari solusinya bahwa untuk penjelasan sehari sebelum kita pertemuan seperti ini, misalnya next Thursday, berarti Wednesday evening, itu saya sudah share materi ke kalian untuk kalian pelajari. Apakah itu dalam bentuk video, atau seperti